Misalkan udah dibongkar, nah jasadnya itu masih utuh. Kalau meninggalnya 2022, nah mungkin kalau jasadnya masih utuh, itu bakal pandangan Faisal itu sampai sekarang itu gimana sih Faisal? Jasa saksi. Jasadnya Melisa saudara kembarnya Melita yang lagi lama sekarang. Yang mantan idol. Dia sebagai guru aja. Sini kameranya. Ya, oke. Dia jelasin bisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya ketika seorang muslim dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wafat meninggal pulang ke rahmat Allah, ini merupakan dalam satu kewajiban, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa pasti merasakan kematian. Namun kematian itu berbeda-beda cara Allah mencabut seseorang, cara malaikat Israel mencabut seseorang. Karena bagaimanapun kita ini semua pasti akan mati dan meninggal dunia. Akan tapi membawa sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, amal-amal sholat. Nah, ada salah satu public figure, katakanlah almarhumah Melisa, katakanlah ini subhanallah, ketika digali dia meninggal pada tahun 2022 meninggal, kemudian pas digali jasadnya sangat utuh. Artinya menandakan orang ini min ahlil khair, orang ini menandakan dari orang yang baik, isyhad, dan kita menyaksikan bahwasanya beliau adalah meninggal dalam keadaan kebaikan. Artinya ini berita yang sangat memberikan kemanfaatan, nasihat buat kita semua, bahwasanya almarhumah ini meninggalkan suatu kebaikan. Kenapa jasadnya bisa utuh? Ini menandakan orang ini adalah orang baik. Ada amalan, mungkin amalannya dia memperhatikan kedua orang tuanya, bakti dia kepada orang tuanya, kemudian dibakti kepada Allah, penghamba dirinya kepada Allah dengan sholat 5 waktu tidak tertinggal, kemudian di zakat, infak, sedekah, dia menjauhkan dari segala maksiat. Kalau agamanya ini bukan Islam. Waduh, Nggak apa-apa, nanti di-cut. Artinya orang yang meninggal sesuatu yang memang sudah pasti ada kematian yang disebut. Mau dia muslim, non muslim, kan tapi Allah Maha Adil dengan rahmatnya ketika seorang manusia meninggal dunia karena kebaikan-kebaikan yang berada selama hidupnya, membawa keberkahan dengan mayitnya, ini merupakan sesuatu nilai yang sangat besar bagi almarhumah. Ya, ini membuktikan Allah Maha Adil sih. Artinya Tuhan kita Maha Adil ketika pas digali jasadnya itu utuh. Nah, berarti ini kebaikan-kebaikan. Artinya di sini ada keadilan Allah dengan rahmatnya. Siapapun yang meninggal, dia meninggalkan di dunia ini bekas kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, dibakti kepada orang tua, sayang kepada saudaranya, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan diri dia selama hidup dunia, dan Allah ada dengan rahmatnya, dibuktikan bahwasanya meskipun di agamanya non muslim tapi utuh jasadnya, berarti kebaikan yang dibawa selama dalam alam barzah membawakan efek dampak positif dengan amal sholat. Berarti bisa dibilang kalau selama hidupnya ini berbuat baik terus ya, misalkan salah satu karena jasadnya utuh itu. Ya, karena Allah membuktikan dia almarhum ini orang baik. Artinya ketika dia meninggal jasadnya utuh sampai digali tahun 2022 meninggal. Tahun 2000 benar ya? 2002 meninggal, pas digali jasadnya utuh. Menandakan orang ini adalah orang yang sangat baik. Baik kita saksikan di kalangan teman-temannya bahwasanya dia meninggalkan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya Allah jaga, Tuhan jaga dengan keutuhan jasadnya. Karena keutuhan jasadnya yang dilindungi oleh amal soleh ini membuktikan bahwasanya orang tersebut adalah min ahlil khair dalam kacamata Islam. Mau dia muslim kah, dia non muslim, selama dia baik di dunia, dia berbuat berbakti kepada Tuhannya, dia tidak melanggar dari peraturan-peraturan agamanya, maka ini yang kita lihat, kita saksikan. Pokoknya Allah ada dengan rahmatnya, jasadnya utuh ketika digali. Jadi kan memberikan motivasi buat siapapun. Artinya nasihat yang luar biasa. Mungkin ada pertanda apa lagi sih Ustaz, selain yang Ustaz tadi jelasin? Mungkin karena amalannya, mungkin ya karena bagaimanapun artinya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam keadaan kerugian. Kerugian itu kalau dia nggak berbakti kepada Allah, tidak sholat, tidak sembahyang, dia melakukan kemungkaran, bukan kebaikan. Ini
orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat kalau dalam Islam. Tapi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini itu Allah ma'adil, siapapun yang melakukan amal soleh selama dia tidak berbuat maksiat, dia melakukan kebaikan dengan amal perbuatan selama hidupnya, bahwasanya Allah akan tetap memberikan pembuktian keesaannya, artinya jasadnya utuh, berarti dia membawa amal dalam kebaikan selama di dunia. Ustadz, artinya ini menunjukkan bahwa Allah sendiri ibarat kata maha pengampun ya. Maksudnya untuk tidak mengotak-ngotakan dalam arti kata ya karena memang agamanya, tapi dilihat dari amal soleh dan perbuatannya sebesar. Artinya Allah melihat, kan kita ini kan ya Yuhannas, ini disebut ada harfu nida'ul am. Harfu nida'ul am adanya sifatnya panggilan buat manusia yang hidup di dunia ini. Dia Katolik, dia Protestan, dia Buddha, dia Hindu, dia Muslim. Kalau dia melakukan amal soleh, maka Allah adil dengan rahmatnya. Dibuktikan apa? Jasadnya utuh, meskipun dia agamanya bukan Muslim. Berarti kebaikan kita lakukan itu membawa dampak di alam barzakh. Ustaz, ini kan meninggalnya di tanggal 8, lahirnya tanggal 8. Semua berbau 8, orang mengaitkan dengan klinik nih. Dari segi agama sendiri seperti apa sih? Itu kan hanya kalau saya lihat dalam sudut pandang Islam, seperti Rasulullah SAW lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Artinya bahkan dia puasa mensyukuri hari kelahirannya dia hari Senin, bahkan wafatnya hari Senin. Itu